Indonesian Idol season yang ke-12 sangat mirip seperti Indonesian Idol season yang ke-10. Itu kabar yang bagus. Perlu digarisbawahi di sini, saya tidak ingin membandingkan mana yang lebih baik, tetapi ketika mereka mempunyai jalur yang kurang lebih sama, maka itu menjadi suatu hal yang positif karena nama dari Salma bersama Nabila masuk di dalam billboard di New York Square ya teman-teman, atau alun-alun yang ada di New York City. Sebetulnya ini merupakan salah satu target pada Indonesian Idol season yang ke-10. Ketika nama dari Lily masuk pertama kali, para teman-temannya ikut berlomba juga teman-teman agar bisa masuk, dan pada akhirnya nama dari Tiara, Mahalini, Shiva, bahkan Keisha juga masuk ya teman-teman di billboard New York Square. Untuk nama dari Novia Abed-Smith saya lupa teman-teman masuk atau tidak. Bahkan tidak berhenti sampai di sana, nama dari Indonesian Idol season yang ke-12 juga mulai mengukir prestasi dari piala ataupun penghargaan yang diberikan oleh berbagai macam televisi Indonesia. Sehingga ini menjadi hal yang positif ya teman-teman. Tapi kita tidak perlu membandingkan berapa banyak piala yang didapatkan, tetapi di sini adalah ketika Nabila bersama Roni mendapatkan piala dengan bersaing bersama para anak idol dan musisi yang lain dan mereka menang, maka itu menjadi salah satu jalur yang bagus ya teman-teman, atau awal mula yang bagus di dalam karir dari anak Indonesian Idol season yang ke-12. Karena kalau kita membandingkan mana yang lebih baik, pasti Indonesian Idol season yang ke-10 jauh lebih baik karena mereka mempunyai jam terbang yang jauh lebih banyak daripada Indonesian Idol season yang ke-12. Tetapi meskipun demikian, anak Indonesian Idol season yang ke-12 juga menuai berbagai macam prestasi, bahkan karyanya selalu di atas 1 juta ya teman-teman. Dengan kata lain, banyak sekali orang mulai menanti-nantikan karya demi karya dari anak Indonesian Idol season yang ke-12. Dan untuk lagu terbaru, memang lagu dari Roni yang mempunyai judul Sepenuh Hati lebih sering didengarkan oleh banyak orang, karena kalau kita melihat berbagai macam video, kebanyakan ya teman-teman, lagu dari Roni lebih sering diputar. Dan itu menjadi hal yang positif ketika karya demi karya dari Idol season yang ke-12 bisa dinikmati kepada publik. Dan kita sebagai penggemar dari kompetisi Indonesian Idol season berapapun, ketika mereka menuai berbagai macam prestasi, kita wajib bersyukur juga teman-teman, ataupun bangga, karena pada saat video ini dibuat, nama dari Lily mendapatkan penghargaan lagi di acara Obsesi, sedangkan nama dari Lini atau Mahalini menjadi salah satu nama dari negara Indonesia yang masuk di dalam kategori usia di bawah 30 tahun yang berpengaruh kepada masyarakat yang ada di dunia, dan nama dari Lini masuk teman-teman, sehingga itu adalah sebuah prestasi yang bagus dan mungkin akan dicontoh oleh para anak Indonesian Idol yang lain, terutama khususnya kepada Idol season yang ke-12. Tetapi ketika kita berbicara mengenai Indonesian Idol season yang ke-12, sebetulnya anak dari Indonesian Idol season yang ke-12 itu bukanlah hanya nama dari Pana Roma teman-teman, dimana banyak sekali nama dari Idol season yang ke-12 seperti ada nama dari Ciarla, Novia, dan Anggis. Tetapi fans Idol season ke-12 mulai bertanya, kenapa yang booming hanya Pana Roma, kenapa Ciarla, Anggis, dan Novia tidak booming? Itu mulai dipertanyakan oleh banyak orang ya teman-teman. Apakah kurang mempromosikan atau lagunya kurang bagus? Tapi ketika kita berbicara mengenai karya teman-teman, lagu dari anak Indonesian Idol season ke-12 lagunya bagus semua, tidak ada yang jelek. Lalu kenapa tidak bisa booming? Pada akhirnya fans dari Indonesian Idol season ke-12 memberikan kesimpulan ataupun sebuah jawaban. Kenapa yang lebih sering booming adalah Pana Roma? Itu semua terjadi karena akun fanbase ya teman-teman. Ketika idola dengan akun fanbase bisa saling berkomunikasi dengan baik satu sama lain, maka itu menjadi hal yang positif. Dan mungkin ini menjadi suatu PR ya teman-teman bagi anak Indonesian Idol yang lain yang belum populer, karena untuk membangun akun fanbase itu tidak mudah.
Tapi bukan berarti tidak mungkin. Sebagai contoh, nama dari Mahalini, Kesha, bahkan Novia Bad-Smith bukanlah berada di peringkat 4 besar, tapi bisa populer pada saat video ini dibuat. Dengan kata lain, siapapun anak dari kompetisi Indonesian Idol mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih kepopuleran ataupun booming ya teman-teman. Tapi itu membutuhkan usaha yang mungkin lebih ekstra, karena untuk membangun akun fanbase atau menjalin hubungan dengan fans itu tidak mudah ya teman-teman. Lalu apa saran dari teman-teman untuk anak Indonesian Idol season yang ke-12? Apakah teman-teman mempunyai pendapat? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Sebelum lanjut menonton videonya, teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share ya teman-teman. Kalau bisa donasi juga kali ya. Ya. Beli jalan aja. Ya aku sambil ini mau apa namanya? Sabar, ini lagi makan, weh. Tahu. Tarik nafas dulu. Nyampe dulu ya. Tarik nafas. Kalau aku dari lokasi nyampe. Ya. Ya udah kirim aja dulu. Udah kamu lapang dada aja. Tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Bila memang cinta ini salah, mengapa kita yang harus terus